Semangat pagi anak-anak. Pagi Pagi. SMA 2 SMA 2 hebat. hebat. Pagi ya, Apa kabar? Luar biasa. luar biasa. Baik, biasa. semangat sekali. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita memulai dengan doa. Ketua kelas, tolong dipimpin dulu doanya. Ya, teman-teman. Semua sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di Terima kasih Regita. Sebelum Sama-sama. kita memulai pembelajaran hari ini, Pak Beri akan memeriksa kehadiran kalian, diisi daftar hadir sebelum waktu pengisiannya berakhir, karena itu akan menjadi penilaian keaktifan kalian. Baik anak-anak, ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Siapa yang masih ingat? Kalor, Pak. Kalor, baik. Ada sebuah pantun sebagai pembuka untuk kalian. Buah ceri, buah semangka. Cakep. Enak dimakan dengan susu coklat. Bersama Pak Beri belajar fisika, semoga menyenangkan dan jadi semangat. Baik, kalian perhatikan, hari ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Tujuannya adalah kalian menganalisis perpindahan kalor secara konduksi dengan tepat dan sistematis. Apa yang kalian bisa amati dari gambar ini, anak-anak? Mengambil kue dari oven. Ada yang menarik atau unik tidak sarung tangan? Pasti ada alasannya. Gambar kedua, tolong kalian amati. Gambar apa di sini, anak-anak? AC. AC. Kalau kalian perhatikan, AC itu diletakkannya di mana? Itu yang harus kalian pikirkan, diskusikan dengan teman satu kelompok. Gambar ketiga, amati. Gambar apa di sini anak-anak? Api unggun. Api unggun. Kalian pasti panasnya bisa sampai kita rasakan, padahal kita tidak menyentuh. Nah, 3 gambar ini adalah gambar pengantar bagi kalian untuk kalian bisa masuk ke pembahasan tentang perpindahan kalor. Apa yang kalian amati kalau kalian melihat gambar ini? Apa yang kalian rasakan pada saat kalian mengaduk kopi yang baru diseduh ini? Apa yang berpindah? Nah, itu yang kita akan pelajari pada pertemuan hari ini. Sekarang, kalian amati beberapa gambar yang Pak Beri berikan, kemudian kalian nanti diskusikan bersama teman dalam satu kelompok untuk mengerjakan LKPD yang Pak Beri berikan. Nanti di situ ada pertanyaan yang bisa kalian diskusikan dan jawab. Kemudian hasilnya kalian bisa presentasikan. Baik, nah sekarang kalian bisa memulai diskusi hari ini dengan mengisi LKPD yang Pak Beri sudah kirimkan. Kalian bisa isi forum diskusi di Google Classroom. Nanti Pak Beri akan ikuti diskusi kalian. Kelompok pertama, ada yang bisa menyampaikan hasil diskusinya? Siapa yang... Saya, Pak. Baik. Rafli. Silakan, Rafli. Pada saat mengaduk kopi panas, perlahan-lahan ujung sendok yang dipegang akan terasa panas. Hal ini terjadi karena panas dari kopi merambat pada sendok hingga panas tersebut mencapai ujung sendok yang dipegang. Itu hasil diskusinya, Pak. Oke, baik. Ya, jadi ini hasil diskusi kelompok kami. Jadi dari soal kasusnya itu adalah ada 3 batang logam yang berbeda, logam A, logam B, dan logam C, maka bisa langsung kita sederhanakan. Setelah itu, kita mendapatkan 2 persamaan seperti berikut. Dari batang logam A dan logam B diperoleh 3T2 min 2T3 sama dengan 100. Nilai T2 adalah 54,2 derajat Celcius dan
nilai T3 adalah 31,4 derajat Celcius. Baik sekali, bagus. Loyang ke tangan, sehingga tangan harus diberikan pelapis. Itu berarti peristiwa yang terjadi adalah peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, perpindahan kalor yang terjadi secara konveksi. Mengapa AC diletakkan di atas, anak-anak? Karena udara dingin yang dia keluarkan itu akan menggantikan udara panas di sebelah bawah. Kalian lihat tidak ada alat di situ kan? Hanya ada api dan orang. Tidak ada sambungan apapun. Akibatnya apa? Akibatnya kalor mengalir tanpa ada zat perantara. Nah, perpindahan inilah yang dikenal sebagai radiasi. Ya, itu dipengaruhi oleh konduktivitas, K. Luas penampang A dan delta T. Apa itu delta T? Perbedaan suhu di antara kedua ujung. Lalu dibagi dengan L. Mengapa dibagi dengan L? Apa artinya? L adalah panjang penghantar. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Naufal. Itu saya maksud emisivitas itu apa, Pak? Emisivitas itu adalah derajat kehitaman sebuah benda. Jadi, ada benda yang gelap, ada benda yang berwarna terang. Nah, emisivitas itu adalah kemampuan benda untuk memancarkan panas. Kemampuan benda untuk meradiasikan panas. Jadi, emisivitas benda hitam sempurna itu 1. Nilai E itu hanya di antara 0 dan 1. 0 itu adalah benda yang putih mengkilap. Jadi, dia tidak menyerap panas. Siapa yang hari ini ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran? Baik, silakan. Jadi dari pembelajaran tentang kalor hari ini, itu ada 2 kesimpulan. Yang pertama, kalor itu berpindah atau mengalir secara alamiah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Yang terakhir itu, perpindahan kalor melalui radiasi, yang merupakan perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Bagus, Anissa. Terima kasih banyak. Sekarang, kita coba refleksi. Apa yang kita dapatkan hari ini? Atau adakah kesulitan yang kalian dapatkan pada saat kalian mempelajari? Pak Beri, persilahkan. Saya, Pak. Dini. Jadi, setelah kita mempelajari konsep perpindahan kalor ini, jadi kita tuh sekarang tahu bahwa ada banyak hal di kehidupan sehari-hari yang kita tahu ternyata berkaitan dengan perpindahan kalor. Nah, setelah ini, kalian akan Pak Beri berikan evaluasi pembelajaran agar Pak Beri bisa mengetahui sejauh mana kalian memahami materi perpindahan kalor pada hari ini. Di bagian tugas, evaluasi pembelajaran, Pak Beri sudah memberikan soal. Ada 5 butir soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Dari hasil diskusi dan presentasi, kelompok yang terbaik pada pertemuan hari ini adalah kelompok 2. Pertemuan berikutnya, kelompok yang lain juga harus lebih baik. Di pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan masing-masing, berdoa. Sampai ketemu pekan depan. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Hebat.